Terima kasih Yang Mulia. Tinjauan yuridis. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati. Setelah kami tim penasihat hukum terdakwa membeberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya kami akan meninjau perkara ini dari sudut pandang hukum. Tinjauan dari sudut hukum ini akan kami hubungkan antara surat dakwaan penuntut umum dan keterangan saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan logika akal sehat. Analisa kami mungkin akan ada perbedaan dengan analisis yang dilakukan penuntut umum, dan dalam kaitan ini, kewenangan yang mulia Majelis Hakimlah dengan hati nuraninya akan menyimpulkan argumentasi mana yang benar menurut hukum. A. Tidak ada pemeriksaan laboratorium forensik. Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, tidak terdapat satupun hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan oleh terdakwa. Padahal tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP merupakan jenis kejahatan yang sulit dibuktikan sehingga memerlukan dukungan ilmu forensik untuk memastikan kebenaran material sebagaimana tujuan hukum pidana. Pentingnya peran laboratorium forensik dalam perkara pemalsuan tanda tangan telah ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 52K/KR/1969 yang secara tegas menyatakan bahwa dalam perkara pemalsuan tanda tangan, apabila tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap keaslian tanda tangan, maka tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan. Dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 538K/PIT/1995 yang menegaskan bahwa dalam perkara pemalsuan tanda tangan tanpa bukti ilmiah dari laboratorium forensik, hakim tidak boleh menyimpulkan adanya pemalsuan hanya dari keterangan korban atau saksi semata. Oleh karena itu sangatlah patut apabila surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 yang dijadikan dasar tuntutan terlebih dahulu dibuktikan keabsahannya melalui laboratorium forensik, khususnya terhadap tanda tangan Lurah Jimbaran atau saksi Wayan Kardiase SPD. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari keraguan-raguan dalam putusan yang akan berimplementasi langsung terhadap terdakwa. Bahwa alasan tidak ditemukan bukti asli surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik bukanlah alasan hukum. Karena dalam pembuktian tindak pidana merupakan keharusan bagi penyidik sebelum perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan di muka pengadilan untuk memastikan semua alat bukti yang dibutuhkan lengkap sehingga membuat terang peristiwa hukumnya dengan bukti yang telah terang daripada cahaya sebagaimana asas hukum in criminalibus probationis beden excellence clariores. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 5 Juni 2025, saksi Iwayan Kardiase SPD telah membubuhkan 3 spesimen tanda tangan di hadapan majelis hakim. Selain itu juga saksi Iwayan Kardiase SPD juga telah ditunjukkan tanda tangan serta pada dokumen asli surat keterangan kematian nomor 15/KL/5 Romawi/2022, dokumen asli surat keterangan kematian nomor tanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan Ni Nyoman Reja tertanggal 11 Mei 2022 bukti T1. Dokumen asli surat keterangan kematian nomor 22/KL/5 Romawi/2022 tanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan Imade Dharma SH tertanggal 11 Mei 2022 bukti T2.
Dokumen asli surat keterangan kematian nomor 31 KL garing 5 Romawi garing 2022 tertanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan iketut senta tertanggal 11 Mei 2022 bukti T3. Dokumen asli surat keterangan kematian nomor 32 garing KL garing 5 Romawi garing 2022 tertanggal 11 Mei 2022 bukti T4 dan dokumen asli surat pernyataan iketut senta tertanggal 11 Mei 2022 bukti T5. Pada saat saksi Iwayan Kardiasa SPD dihadirkan dalam persidangan penasihat hukum terdakwa menunjukkan bukti T1 sampai dengan T5 dan setelah dikonfirmasi oleh majelis hakim bukti tersebut kepada saksi Iwayan Kardiasa SPD, saksi membenarkan surat tersebut dan seluruh tanda tangan yang dibubuhkan dalam surat-surat tersebut bukti T1 sampai dengan T5 diakui miliknya. Kemudian setelah diamati antara surat keterangan 470 garing 101 PEM tanggal 4 Agustus 2022 dengan bukti bertanda tangan T1 sampai dengan T5, ternyata tanda tangan saksi pada masing-masing bukti adalah sama. Namun kami meyakini tanda tangan pada surat keterangan nomor 470 garing 101 garing PEM adalah tanda tangan milik saksi. Untuk mendukung keyakinan kami, pada persidangan berikutnya dihadirkan ahli grafonomi Dr. Insinyur Heru Kustriyadi Wibawa MSc, dan di muka persidangan ahli menganalisa 3 spesimen tanda tangan saksi Iwayan Kardiasa SPD yang ditandatangani di hadapan majelis hakim, yaitu tanda tangan pada bukti T1 sampai dengan bukti T5, dokumen fotokopi surat keterangan Sisilak Varis tanggal 26 April 2023 dan fotokopi surat pencabutan nomor 470 garing 179 garing 4 Romawi garing 2023 Jimbaran tanggal 26 April 2003 kemudian dibandingkan dengan dokumen fotokopi surat keterangan nomor 470 garing 101 garing PEM tanggal 4 Agustus 2022 yang tanda tangan diingkari oleh saksi Iwayan Kardiasa SPD setelah dianalisa dan diteliti oleh ahli dengan metode grafonomi. Ahli menerangkan jika seluruh dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama dalam hal ini adalah Lurah Jimbaran Iwayan Kardiasa SPD. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan delik tindak pidana yang didakwakan. Dengan sendirinya pengenaan pidana atau pemindanaan semata-mata didasarkan pada hal-hal tersebut. Sebagaimana kami kutip di atas bahwa tidak dapat dibuktikan adanya pengetahuan atau niat jahat atau mens rea pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat keterangan nomor 470 garing 101 garing PEM tanggal 4 Agustus 2022 yang ia terima dari Lurah Jimbaran tersebut dalam pembuktian perkara perdata nomor 50 PDT-G garing 2023 garing PN Denpasar adalah sebelum terdakwa mengetahui bahwa surat keterangan nomor 470 101 PEM tanggal 4 Agustus 2022 tersebut tanda tangan telah dicabut oleh Lurah Jimbaran berdasarkan surat pencabutan nomor 470 garing 179 garing 4 Romawi garing 2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023. Hal ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Analisis yuridis. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati, bahwa setelah kami menyampaikan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi maupun keterangan ahli yang terungkap dalam persidangan, maka tibalah saatnya kami tim penasihat hukum terdakwa
akan menganalisa secara yuridis, analisa hukum, apakah benar terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 dalam pasal 263 ayat 2. Adapun ketentuan pasal 263 ayat 2 tersebut adalah diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Bahwa sebelum kami menguraikan unsur-unsur pasal 263 ayat 2 KUHP, terlebih dahulu kami akan membahas secara singkat unsur pasal 263 ayat 1 KUHP, karena sejatinya untuk membuktikan bahwa unsur pasal 263 ayat 2 KUHP terpenuhi, maka seharusnya unsur pasal 263 ayat 1 KUHP harus dinyatakan terbukti terlebih dahulu, bukan justru menyebutkan dalam tuntutan dengan mengatakan memilih langsung. Bagaimana mungkin jaksa penuntut umum memilih pasal 263 ayat 2 KUHP tanpa terlebih dahulu membuktikan surat keterangan nomor 470/101/PEM tertanggal 4 Agustus 2022 adalah palsu. Padahal dalam persidangan dapat dibuktikan tanda tangan pada surat tersebut ditandatangani oleh saksi Iwayan Kardiase SPD dan surat tercatat dalam buku register keluar Kelurahan Jimbaran. Bagaimana mungkin terdakwa dikatakan menggunakan surat palsu jika surat tersebut terbukti dikeluarkan oleh Kelurahan Jimbaran? Dengan alasan tersebut seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Dr. Dewi Bunga SH.MH yang menyatakan bahwa apabila unsur pasal 263 ayat 1 KUHP tidak terbukti dalam dakwaan alternatif ke-1 karena surat yang dibuat ternyata benar atau bukan palsu, maka terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 263 ayat 2 secara otomatis harus dinyatakan tidak terbukti pula. Pendapat senada juga disampaikan oleh ahli Dr. Muzakir SH.MH yang pada intinya berpendapat bahwa apabila unsur pasal 263 ayat 1 KUHP tidak terbukti dalam dakwaan alternatif ke-1, maka surat yang diduga dipalsukan adalah asli atau benar, sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 263 ayat 1 secara otomatis harus dinyatakan tidak terbukti pula. Bahwa untuk mengetahui perbuatan terdakwa adalah terbukti memenuhi unsur pasal 263 ayat 1 KUHP, yang pertama harus digali terlebih dahulu apakah tanda tangan saksi Iwayan Kardiase SPD yang tercantum dalam satu lembar fotokopi surat keterangan 470/101 PEM tanggal 4 Agustus 2022 asli atau palsu. Dari pertanyaan tersebut, maka dapat dianalisa secara yuridis, analisis hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Imade Dharma SH bersama-sama dengan Imade Nelson, I Ketut Senta, Imade Atmaja, dan I Nyoman Sumarto telah menandatangani surat permohonan tertanggal 8 Juli 2022. 2. Bahwa surat permohonan tertanggal 8 Juli 2022 dibuat atas dasar petunjuk dari Lurah Jimbaran yang bernama Iwayan Kardiase SPD agar terdakwa dan keluarganya mendapat informasi terkait kepemilikan tanah atas nama Iriek dan Isedre dalam buku rincikan yang disimpan di kantor Kelurahan Jimbaran. 3. Bahwa surat permohonan tertanggal 8 Juli 2022 telah diserahkan kepada Lurah Jimbaran yang bernama Iwayan Kardiase SPD di ruang kasih pemerintahan di kantor Kelurahan Jimbaran oleh terdakwa Imade Dharma SH dalam map berwarna biru beserta lampiran berupa fotokopi KTP, KK, silsila dan pernyataan waris pada sekitar akhir Juli 2022. 5. Bahwa pada awal Agustus terdakwa Imade Dharma SH bersama saksi Imade
Suartama datang ke kantor lurah untuk mengambil surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 dan fotokopi rincikan yang menurut keterangan saksi Imade Sutarmo di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2022, saksi dicari oleh Pak Darmo ke rumah saksi dan berkata, "Dek, besok antar beli mengambil surat keterangan ke kelurahan." 2. Bahwa besoknya kira-kira jam 9.00, Wita saya menjemput Pak Darmo dan mengantar Pak Darmo ke kantor lurah mengambil surat balasan atas surat tanggal 8 Juli 2022. 3. Bahwa karena pintu ruangan kelurahan terbuka, maka saksi dapat melihat Pak Darmo berbicara dengan Pak Lurah serta melihat Pak Lurah menyerahkan map berwarna biru kepada Pak Darmo atau terdakwa. Bahwa setelah Pak Darmo mendapat surat balasan yang ada di dalam map berwarna biru, Pak Darmo kemudian menunjukkan surat tersebut dan berkata kepada saksi, "Ini suratnya sudah jadi." Ini suratnya sudah jadi, sambil terdakwa membuka map berwarna biru tersebut dan menunjukkan isinya. Bahwa saksi melihat surat yang ada dalam map berwarna biru tersebut telah berisi nomor, cap, tanda tangan lurah lengkap. Bahwa yang saksi lihat bukan surat 470/01 PEM saja yang ada dalam map, melainkan ada beberapa surat yang menjadi lampiran dari surat tersebut. Bahwa surat yang diambil oleh terdakwa dari lurah yang saksi lihat dalam map berwarna biru adalah berupa surat asli surat nomor 470/101/PEM yang di dalamnya berisi lampiran. Dan lampiran surat tersebut telah berisi cap dan paraf lampiran tersebut sebanyak 7 lembar. 5. Bahwa surat keterangan nomor 470/101 PEM tanggal 4 Agustus 2022 tercatat dalam buku register surat keluar yang terdapat di Kelurahan Jimbaran. 6. Bahwa saksi Iwayan Kertiasi telah mengaku di muka sidang bahwa saksi adalah orang yang memberikan atau menuliskan nomor surat pada surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 dan juga mencatat nomor surat tersebut dalam buku register surat keluar yang terdapat di Kelurahan Jimbaran. 7. Berdasarkan fakta persidangan, saksi Iwayan Kardiase SPD telah mencabut tanda tangannya pada surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 berdasarkan surat pencabutan nomor 470/179/4 Romawi /2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023. Pencabutan tanda tangan tersebut telah diterangkan oleh saksi Iwayan Kardiase SPD dalam persidangan yang sekaligus juga sebagai Lurah Jimbaran. Keterangan tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum antara lain. 1. A. Saksi Harmaini Idris Hasibuan SH menerangkan bahwa khusus surat keterangan nomor 470/101/PEM Lurah mengeluarkan surat keterangan 470/179 yang menyatakan mencabut tanda tangan pada surat tersebut dan menyatakan tidak berlaku lagi karena menurut Lurah surat itu tidak dibuat oleh kantor Lurah karena pada tanggal tersebut tidak ada kelurahan mengeluarkan surat apapun. Kedua, bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi menemui Lurah di kantornya dan Lurah menceritakan kepada saksi bahwa ia mengeluarkan surat keterangan mencabut tanda tangan dan menyatakan tidak berlaku surat pernyataan SK 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 dengan alasan panjang lebar. B. Saksi Made Tarik Widarto MSI menerangkan
bahwa lurah mengeluarkan surat keterangan 470/179 yang menyatakan mencabut tanda tangannya pada surat sisilah keluarga terdakwa dan menyatakan tidak berlaku lagi karena menurut lurah surat itu tidak dibuat oleh kantor lurah. C. Saksi Niwayan Kertiasi menerangkan bahwa setelah diketahui ada surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022, kemudian Pak Lurah membuat surat pembatalan atas surat tersebut. D. Saksi Igusti Ngurah Anom Bali Putra SH menerangkan bahwa setelah tahu mengenai adanya surat tersebut, Pak Lurah kemudian membuat surat pencabutan nomor 470/179/4 Romawi /2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023. Bahwa saksi menerangkan mengkonsep surat pencabutan tanda tangan lurah pada sisilah terdakwa dan surat pernyataan waris terdakwa dalam surat nomor 470/179/4 Romawi /2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023 karena adanya laporan dari keluarga Pak Tarip bahwa sisilah keluarga terdakwa tidak sesuai. Bahwa sesuai tembusan pemberitahuan pencabutan surat nomor 470/179/4 Romawi /2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023 tersebut tercatat di surat keluar disampaikan langsung oleh Pak Lurah sesuai tembusan surat tersebut. Pencabutan tersebut memiliki konsekuensi hukum bahwa Iwayan Kardiase SPD selaku Lurah Jimbaran telah mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan dirinya. Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu Dr. Dewi Bunga SHMH, yang menyatakan bahwa kata mencabut tanda tangan dalam surat keterangan pencabutan berarti si pembuat mengakui pernah melakukan perbuatan hukum penandatanganan surat yang sebelumnya dilakukan. Saya ulang, yang menyatakan bahwa kata mencabut tanda tangan dalam surat keterangan pencabutan berarti si pembuat tanda tangan mengakui pernah melakukan perbuatan hukum penandatanganan surat yang sebelumnya dia lakukan, dan pendapat tersebut diperkuat pula oleh keterangan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa, yaitu Dr. Muzakir SHMH, yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa jika yang menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat ditandatangani oleh pejabat pada instansi tersebut dan tanda tangan pejabat tersebut diduga palsu atau dipalsukan sebagai dasar untuk mendakwakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi kemudian pejabat tersebut mengirim surat secara tertulis yang isinya menyatakan mencabut tanda tangan pada surat yang menjadi objek pemalsuan surat, maka unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena dengan adanya surat pencabutan tanda tangan oleh lurah tersebut, satu, sebagai alat bukti surat bahwa tanda tangan pada objek surat yang diduga palsu tersebut adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanda tangan pada surat tersebut terbukti tanda tangan asli oleh pejabat dan kemudian dengan alasan tertentu tanda tangan tersebut dicabut. 2. Objek tanda tangan pejabat pada surat tersebut menjadi tidak ada, nihil, karena sudah dinyatakan dicabut, maka tidak ada lagi objek tindak pidana pemalsuan surat pada bagian tanda tangan pejabat karena sudah dicabut, tidak ada. Bahwa keadaan surat pengantar yang nomor suratnya dikeluarkan oleh instansi tersebut, menurut ahli, surat pejabat dari instansi tersebut sebagai surat asli dan sah berlakunya.
termasuk lampiran surat tersebut. Jika kemudian dicabut tanda tangan oleh pejabat tersebut, tidak mengurangi keaslian surat dan keberlakuan surat tersebut. Oleh sebab itu, sebab surat secara keseluruhan tidak dapat dikualifikasikan sebagai surat palsu atau dipalsukan dalam hukum pidana, sehingga surat pencabutan tanda tangan pejabat tidak mengubah keaslian surat dan keaslian tanda tangan, dan tidak mengubah isi atau konten surat, bahwa isi atau konten surat tersebut adalah benar adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa jika surat pengantar tersebut kontennya tidak dapat melahirkan hak, tidak dapat melahirkan perjanjian, tidak dapat menghapus utang, dan tidak dapat membuktikan mengenai suatu hal atau tidak mengakibatkan hilangnya hak, hilangnya perjanjian atau melahirkan hutang atau hilangnya hak, maka surat tersebut tidak dapat menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yang pelakunya jika terbukti secara sah dan meyakinkan diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun. Bagaimana mungkin saksi Iwayan Kardiase SPD mencabut tanda tangan yang tidak pernah dibuat oleh dirinya sendiri? Maka dengan pernyataan saksi Iwayan Kardiase SPD dalam jabatan sebagai Lurah Jimbaran yang mencabut tanda tangan pada surat keterangan 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022, maka secara implisit saksi Iwayan Kardiase SPD telah mengakui bahwa saksi Iwayan Kardiase SPD pernah menandatangani surat keterangan nomor 470/101 PEM PEM tertanggal 4 Agustus 2022. Ditambah lagi adanya keterangan saksi Iwayan Kardiase yang pada pokoknya telah mengakui bahwa saksi ada ditanyai oleh Pak Lurah mengenai nomor surat keterangan nomor 740/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022, dan saksi menyatakan kepada Pak Lurah bahwa saksi yang menulis nomor surat tersebut, dan saksi pun mengakui format tulisan, kop surat dan stempel adalah sesuai dengan milik Kelurahan Jimbaran. Selain itu, ahli grafonomi forensik Dr. Insinyur Heru Kristriyadi Wibawa MSc di muka sidang telah ditunjukkan 3 spesimen tanda tangan asli saksi Iwayan Kardiase SPD yang dibuat di muka persidangan pada tanggal 5 Juni 2025, dan spesimen tanda tangan tersebut disimpan oleh Ketua Majelis Hakim. Selain itu, spesimen tanda tangan saksi yang ada di dalam dokumen yang telah diakui tanda tangannya antara lain: A. Asli surat keterangan kematian nomor 15/4/5 tertanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan Ninyoman Reja tertanggal 11 Mei 2022 bukti T1. B. Asli surat keterangan kematian nomor 22/5/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan Imade Dharma SH tertanggal 11 Mei 2022 bukti T2. C. Asli surat keterangan kematian nomor 31/KL/5/2022 tertanggal 11 Mei 2022 dan surat pernyataan Iketut Center tertanggal 11 Mei 2022 bukti T3. D. Asli surat keterangan kematian nomor 32/KL/5/2022 tertanggal 11 Mei 2022 bukti T4. E. Asli surat pernyataan Iketut Center tertanggal 11 Mei 2022 bukti T5. F. Fotokopi surat keterangan sila waris
tanggal 26 April 2023. G. Fotokopi surat pencabutan nomor 470/179/4 Romawi /2023 Jimbaran tanggal 26 April 2023. Setelah ahli memeriksa, meneliti, dan membandingkan dengan surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 yang tanda tangannya diingkari oleh saksi Iwayan Kardiasa SPD, ahli berpendapat bahwa tanda tangan pada dokumen di atas dan surat nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 tanda tangan tersebut dibuat oleh orang yang sama. Maka keterangan saksi Iwayan Kardiasa SPD yang menyangkal atau mengingkari tanda tangannya sendiri dan menyatakan tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan nomor 470/101/PEM tertanggal 4 Agustus 2022 jelas tidak dapat dipercaya. Berdasarkan uraian tersebut, secara hukum tanda tangan dalam surat keterangan nomor 470/101/PEM tanggal 4 Agustus 2022 adalah asli dan sah berlaku menurut hukum.